Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa urahhibu bikunna ayyatuhal ummahat wal akhawat fi hadha al-liqa al-mujaddad bi mudarasati ilmi al-lughah al-arabiyyah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu bahasa Arab untuk pemula, yang mana kita memasuki pertemuan yang ke-20, yang insya Allah akan membahas tentang perubahan baris akhir ditambah pembahasan tentang tasrif dari fi'il mudhari'. Baik, kita sudah pernah sebelumnya membahas beberapa mufradat yang mungkin sebagian kita masih ingat dan sebagian mungkin sudah lupa, gitu ya. Baik, coba Mama Abdullah, gambar yang ada di layar ini bahasa Arabnya apa? Darajatun. Darajatun. Nah, baik. Kalau pakai alif lam jadinya Uh, al ardarajatu. ad-darajatu, ad-darajatu. Nah, baik. Maka di sini ad-darajatu kalau pakai alif lam, darajatun kalau tanpa alif lam. Kemudian perlu diketahui bahwasanya terkadang satu isim atau satu kata itu dia bisa berubah-berubah baris akhirnya. Tergantung nanti kedudukan kalimatnya, ya. Jadi terkadang dhammah seperti ini ad-darajatu atau darajatun tanpa alif lam, tapi kadang dia juga berbaris fathah ad-darajata, darajatan, darajatan. Tapi bisa juga kasrah ad-darajati dan darrajatin. Nah, tentunya kita belum mempelajari kapan dia berbaris fathah, dhammah ataupun kasrah. Nah, itu akan datang pelajarannya di waktu yang akan datang. Baik. Coba Risna, ini gambar apa? Masih ingat? Baik. Ummun Nabil, masih ingat ini bahasa Arabnya apa? Misbahun. Baik, kalau pakai alif lam. Al-misbahu. Baik. Jadi al-misbahu atau misbahun kalau tanpa alif lam. Baik, kalau barisnya fathah jadinya al-misbaha, misbahan. Nah, coba perhatikan di sini. Apabila baris akhir pada sebuah kata yang mana dia tidak memiliki alif lam, maka harus ditambah alif seperti ini, misbahan. Ya, jadi seolah-olah alif itu sebagai sandaran untuk fathatain. Kecuali kalau huruf terakhir itu adalah apa namanya, tak marbutah, maka tidak perlu pakai alif.
Ya, tapi kalau huruf yang lain, contohnya ha di sini harus ditambah alif. Ya. Kalau kasroh al-misbahi dan misbahin, gitu ya. Baik. Kemudian coba Ummu Zaid. Ini bahasa Arabnya apa? Babun lah. Babun. Kalau Pintar. ada alif lam. Babun. Al-babu. Baik, al-babu atau babun. Kalau fathah berarti al-baba, baban. Coba lihat penulisan baban harus ditambah alif kalau dia fathatain. Kalau kasroh al-babi, babin. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini lebih ke arah bagaimana menulis ya, lebih ke arah bagaimana kita menulis. Ya, sayangnya untuk apa namanya pelajaran kita ini untuk menulis sangat susah kita tes. Kenapa? Karena online ya, bukan offline. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Yang berikutnya silahkan Rika. Nah, ini bahasa Arabnya apa? Zahratun. Baik. Nah, sayangnya ini sebenarnya ini untuk latihan nulis ya, cuman nggak apa-apa. Kalau ada alif lam, kita katakan az-zahratu. Kalau tanpa alif lam, kita katakan apa? Zahratun. Kemudian kalau fathah, baris di fathah, az-zahrata. Nah, kalau ini berarti zahrotan. Nah, di sini tidak perlu ditambah alif karena tak marbutoh itu tidak membutuhkan alif. Kalau kasroh tinggal kita katakan az-zahrati, dan ini zahrotin. Baik, coba Rini Marliawati. Ini apa namanya, gambar selanya ini disebut apa bahasa Arabnya? Mikna satun. Baik, itu kalau tanpa alif lam. Kalau pakai alif lam, Al-mikna satu. al Nah, satu. satu. Berarti di bawah kalau tanpa alif lam, Mikna satu. miknasatun. Kalau fathah, Mikna satu. al Oh, al-mikna satu. miknasata. Kalau pakai tanpa alif lam berarti Nah, satu. miknasatan. Satan. Oh, Kalau kasroh berarti al mikna satu. miksati. Kalau tanpa alif lam berarti Mikna satin. miktin. Baik. Ah, Baik, deh ya. Yang di bawah ini gambar apa namanya? Kamisun. Baju atau kemeja. Nah, omi su. Nah, pokoknya kalau ada alif lam nggak boleh ada tanwin. Kalau nggak ada alif lam, kita katakan omi Kamis. omisun. Wah, kamisun lagi kamis. Baik, tanpa alif lam. Baik. Kemudian kalau barisnya fathah gimana jadinya? Al kamisu. Al kamisu. Omisa fathah.
bisa lah. Terus komi kalau tanpa alif lam Kamisun ya lah. komisan Bisa. fathah. Nah, kalau fathatain tadi kita katakan harus pakai alif di ujungnya kalau selain tak marbutah. Baik, kalau kasroh gimana? Al Kamisu. komi fathah kasroh. Nggak bisa mengerti kalau kamisi. Komisi kalau baris 2 di bawah komi Al tanpa al kamisin. komisin. Baik, Tadi ada orang tua ada. baik, belas. Ummu Hazim. Nah, ini gambar apa? Ummu Hazim tadi ada yang mendengarkan saja ya. Baik, tunggu siapa tadi yang minta mendengarkan saya? Ya betul, Ummu Hazim. Baik, berarti yang lain Risna. Nah, Ustaz, pohon syajaratun. Pakai alif lam gimana bacanya? Asyajaratu. Asyajaratu. Kalau tanpa alif lam jadinya Syajaratun. syajaratun. Kalau baris akhirnya fathah, Asyajarata. asyajarata. Kalau tanpa alif lam, Syajaratan. syajaratan. Kalau barisnya kasroh, Asyajarati. asyajarati. Kalau tanpa alif lam, Syajaratin. syajaratin. Gitu ya. Baik. Berarti dari Mama Abdullah. Nih gambar. Al-baitu. Nah, pakai alif lam. Al-baitu. Ini kalau dhammah baris akhirnya. Kalau tanpa alif lam, bacanya gimana? Jadi domatain. Baitun. Baitun. Kalau barisnya fathah, akhirnya Al-baita. al-baita. Kalau pakai alif lam tanpa tanwin. Kalau tanpa alif lam, Baitan. baitan. Nah, harus pakai alif. Karena bukan tak marbut. Baik, kalau barisnya kasrah, Al-baiti. tanpa alif lam, Baitin. baitin. Baik. Rika Nur Safitri. Ini Al-kalbu. al-kalbu. Kalau tanpa alif lam, barisnya dhammah, Kalbun. kalbun. Kalau barisnya fathah, Al-kalbatu. Al-kalbu. ini bacanya apa? Al-kalba. Nah, fathah. Terus kalau kadada tidak ada alif lam, Kalban. kalban. Pakai alif atau enggak? Tidak. Pakai. Pokoknya kalau tak bukan tak marbutah harus pakai. Terus kalau kasroh, Al-kalbi. al-kalbi tanpa alif lam, Kalbin. kalbin. Baik. Rini Marliwati. Nih, kucing. Alkitu. Nah, jadi kalau pakai alif lam nakul al-qittu tanpa tanwin. Kalau tanpa alif lam, Kitun. qittun. Kalau baris akhirnya fathah, Kita. al-qitta. Baik, kalau tanpa Kitan. qittan. Tan. Pakai alif atau enggak? Pakai. Pakai, karena bukan tak marbutah. Baik. Kalau ini barisnya Al- kasroh, Alkiti.
Al-qitti tanpa alif lam. Kitin. Qittin. Pakai alif. Baik. Tanpa alif ya. Pokoknya yang alif itu cuma kalau dia pathatain. Oh iya, nama Ustaz. Baik. Coba Risna. As-sa'atu. Panjangi sinnya. As-sa' As-sa'atu. Tanpa alif lam. Sa'atun. Sa'atun. Baik. Kalau fathah. As-sa'atan. Hah, gimana? As-sa'ata. Tanpa tanwin. As-sa'ata. Kalau tanpa tanwin. Gimana? Oh, sa'atan. Pakai alif enggak? Enggak. Enggak. Kalau tak marbutah enggak pakai. Baik. Kalau kasroh akhirnya. As-sa'ati. As-sa'ati. Kalau tanpa tanwin. Sa'atin. Sa'atin. Baik. Umudih ya. Bebek. Al-baqatu. Al-baqatu. Kalau tanpa tanwin. Tanpa alif lam, afwan. Baqatun. Baqtatun. Kalau baris akhirnya fathah. Al-baqat. Sedikit di atas ya. Al-baqata. Baik, tanpa alif lam. Baqatan. Baqtatan. Kalau baris di bawah. Al-baqati. Baqtati. Kalau tanpa alif lam. Baqatin. Baqtatin. Baik, nah jadi ini cuma apa namanya istilahnya latihan untuk memberi baris pada akhir kata. Jadi kalau ada alif lam tidak boleh tanwin. Kalau tidak ada alif lam harus tanwin. Nah, baik. Kemudian setelah kita bahas ini, nah ini tadi yang sudah dijawab. Nah, ini kan ada barisnya dhammah, ada barisnya fathah, dan ada barisnya kasrah. Dhammah, kapan kita memberi baris dengan dhammah? Ketika di awal kalimat atau sebagai khobar. Khobar itu kabar, ya, kita mengabarkan sesuatu. Misalnya Muhammadun Thalibun, bun berarti pakainya dhammah. Kalau di awal kalimat gitu juga Muhammadun Thalibun, maka pakainya dhammah. Ya, ini sebagai contoh saja. Kapan kita memakai fathah? Baris akhir beri baris fathah ketika sebagai objek dari perbuatan. Misalnya orang yang kena pukul. Daraba Muhammadun kalban, misalnya. Muhammad memukul anjing. Maka kenapa kalban pakainya fathah? Karena dia sebagai objek yang kena perbuatan. Dan pakainya kasrah kapan? Setelah huruf jar. Misalnya ra'aitu, atau misalnya nazartu ila qittin, ya misalnya. Nazartu ila qittin, maka pakainya baris kasrah. Ini sebagai contoh saja. Ya, jadi kata itu bisa berubah-ubah baris akhirnya, tapi baris yang sebelumnya tidak boleh dirubah. Yang bisa berubah-ubah itu adalah baris akhirnya. Dan bisa pakai tanwin kalau tidak ada alif lam, dan tidak boleh pakai tanwin kalau ada alif lam. Baik. Itu sedikit tentang perubahan baris akhir. Baik, nah sekarang ya yang kita janjikan pada pertemuan lalu atau yang video anak kirimkan kemarin, kita membahas macam-macam fi'il
atau tasrif fi'il gitu ya. Ada fi'il itu al-maudi yang lampau, al-mudhari sekarang atau akan datang, dan al-amr yang berupa perintah. Yang kita bahas yaitu maudi sudah kita bahas. Mudhari ya hari ini kita akan bahas. Adapun fi'il amr yang berupa perintah itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik, kita kembali mengulang terkait masalah fi'il maudi. Nah, sebelum itu ada kata ganti yaitu domir. Ya, ada 14 huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ya, ini kata ganti ketiga. Ya, yang dibicarakan. Nah, anak harap ini sudah dihafal ya. Artinya nggak ada yang nggak hafal lagi. Kalau masih ada yang belum hafal, silakan dihafalkan kembali untuk domir-domir ini. Kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini kata ganti kedua. Ya, kamu, kalian, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ana, nahnu. Ini adalah kata ganti pertama si pembicara saya atau kita. Ya, jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini jangan sampai lupa. Karena ini inti dalam masalah tasrifan harus kembali domirnya ke sini. Baik. Nah, kita juga sudah menghafalkan tasrif fi'il madhi yang artinya telah. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Ya, coba untuk mengulang kembali. Ummu Nabil, coba tasrif fi'il kataba. Menulis. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Baik. Ummu Zaid, coba fi'il darasa. Darasa, darasa, darasu, darasat, darasata, darasna, darasta, darastuma, darastum, darasti, darastuma, darastunna, darastu, darasna. Baik, coba Mama Abdullah. Jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna. Baik. Rika Nursapitri. Doroba. Daraba, daraba, darabu. Darabat, darabata, darabna. Darabata, darabtuma, darabtum. Darabti, darabtuma, darabtunna. Darabtu, darabna. Rini Marliawati Akala. Akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltunna, akaltu, akalna. Baik. Risna Hardianti. Mana'a. Mana'a, mana'a, mana'u. Mana'at, mana'ata, mana'na. Ya, betul. Mana'ata, mana'tuma, mana'tum. Mana'ti, mana'tuma, mana'tunna. Mana'tu, mana'na. Nah, jadi ini disebut dengan fi'il madhi dan semuanya ini diartikan telah. Dan itu dirubah sesuai makna dari fi'il masing-masing. Kalau zahaba yang contoh di atas itu artinya pergi. Berarti dia telah pergi, dia dua orang telah pergi, mereka telah pergi, dia seorang perempuan telah pergi, ya kemudian dia dua orang perempuan telah pergi, mereka para perempuan telah pergi, kamu telah pergi, kalian berdua telah pergi, kalian telah pergi, kamu seorang perempuan telah pergi, kalian dua orang perempuan telah pergi, kalian para perempuan telah pergi, zahabtu aku telah pergi, zahabna kami telah pergi. Nah, maka kalau dirubah apa namanya fiilnya
Ya, artinya dirubah, cuman domirnya itu tetap sama. Ya, kataba berarti menulis, dia telah menulis. Darosa berarti belajar, dia telah belajar, dia telah belajar, kami telah belajar, aku telah belajar, tergantung domir masing-masing. Jalasa, dia telah duduk. Doroba, dia telah memukul. Akala, dia telah makan. Mana'a, dia telah melarang. Gitu ya. Nah, jadi untuk fi'il madi diartikan telah. Baik. Kemudian, nah fi'il madi juga ini kan bentuknya zahaba, semuanya fathah. Nah, fi'il madi itu juga bisa sebentar. Nah, jadi untuk fi'il madi juga bisa fathah semua, zahaba. Bisa juga fi'il madi itu di tengahnya kasrah. Contohnya alima. Jadi tasrifnya semuanya kasrah kalau bagian tengahnya. Alima, alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Ya, alima itu mengetahui ya, dari kata ilmu. Baik, coba sami'a. Tadi siapa terakhir? Risna bukan? Risna belum? Atau sudah? Sudah Ustaz. Baik, berarti Ummu Deh ya. Sami'a, silakan. Ya Allah. Samia, samia, yalah. Sami'a, Samia, sami'a. Nah, samia, samia, sami'u. Sami'at, sami'ata, sami'na. Sami'ta, sami'tuma, sami'tum. Sami'ti, sami'tuma, sami'tunna. Sami'tu, sami'na. baik. Ummu Hazim nggak bisa. Ummu Nabil. Godiba. Godiba, godiba, godibu, godibat, godibata, godibna, godibna, godipta, godiptuma, godiptum, godipti, godiptuma, godiptunna, godiptu, godibna. Ummu Zaid. La'iba. La'iba, la'iba, la'ibu, la'ibat, la'ibata, la'ibna, la'ibta, la'ibtuma, la'ibtum, la'ibti, la'ibtuma, la'ibtunna, la'ibtu, la'ibna. Baik. Mama Abdullah. Fahima. Fahima, fahima, fahimu, fahimat, fahimata, fahimna, fahimta, fahimta, fahimtuma, fahimtum, fahimti, fahimtuma, fahimtunna, fahimtu, fahimna. Baik. Rika. Fariha. Fariha, 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 farihu, farihat, fahirata, Nah, fahirna, ro dulu. fahirta, fahirtuma, Ro fahirtum. dulu, Rika. Farihat. Coba ulang dari awal. Fariha, 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 farihu, farihat, farihat, farihata, farihna, farihta, farihtuma, farihtum, farihti, farihtuma, farihtunna, farihtu, farihna. Baik. Rini Marliawati. Sa'ida. Sa'ida, sa'ida, sa'idu, sa'idat, sa'idata, sa'idna, sa'idta, sa'idtuma, sa'idtum, sa'idatis, Sa'idti. sa'idti, sa'idtuma, sa'idtunna, sa'idtu, sa'idna. Nah, jadi ini model yang lain dari fi'il madhi yang mana baris tengahnya itu kasrah. Baik. Nah, jadi kalau alima itu mengetahui dari kata ilmu, sami'a itu artinya mendengar, godiba artinya marah,
La'iba artinya bermain. Fahima berarti paham. Fariha berarti gembira atau senang. Sa'ida artinya naik. Nah, jadi aku marah berarti ghadibtu. Aku paham, fahimtu. Ya, apakah kamu paham? Afahimta, apakah kamu paham? Ya, fahimna, kami telah paham. Begitu ya. Nah, jadi kalau tahu cara mentasrifnya, maka kita buat domir apa saja atau kata ganti apa saja bisa. Nah, itu tujuan kita menghafal tasrifan. Nah, ini untuk fi'il madhi. Sekarang kita berpindah kepada tasrifan fi'il mudhari'. Baik, yang artinya sedang. Kalau tadi telah. Misal, yazhabu, yazhabani, yazhabuna, tazhabu, tazhabani, yazhabna. Nah, ingat, ya, ya. Ya, jadi awalnya itu harus didahului ya, ta, ya. Kemudian tazhabu, tazhabani, tazhabuna. Ini tak semuanya, diawali dengan tak semuanya. Begitu juga tazhabina, tazhabani, tazhabna. Itu tak juga semuanya. Baru hamzah, azhabu, nazhabu. Gitu ya. Baik. Silahkan dibuka mic-nya, semuanya kita baca sama-sama. Baik. Siap. Yazhabu, yazhabani, yazhabuna. Yazhabu yazhabani yazhabuna. Tazhabu, tazhabani, yazhabna. Tadhabu tadhabani yadhabna. Baik. Tazhabu, tazhabani, tazhabuna. Tadhabu tadhabani tadhabuna. Tazhabina, tazhabani, tazhabna. Tadhabina tadhabani tadhabna. Azhabu, nazhabu. Adhabu nadhabu. Baik. Coba untuk Risna, coba dibaca yang ada. Yazhabu yazhabani yazhabuna. Tazhabu tazhabani yazhabna. Tazhabu tazhabani tazhabuna. Tazhabina tazhabani tazhabna. Azhabu nazhabu. Baik, jadi ingat dalam menghafal itu kita 3-3 ya. Baik, coba untuk berikutnya Umudeh ya. Coba baca silakan. Yazhabu, yazhabani, yazhabuna. Tajhabu, tajhabani, tajhabna. Ya terakhir. Yazhabna. Yazhabna. Baik, terus. Tajhabu, tajhabani, tajhabuna. Tajhabina, tajhabina, tajhabani, tajhabna. Ajhabu, najhabu. Baik. Coba sekarang Ummu Nabil, jangan dibaca yang ini tapi pakai yamna'u. Yamna'u, yamna'ani, yamna'una. Tamna'u, tamna'u, tamna'ani, tam'amna. Yamna'na. Yamna'na. Terus. Tamna'u. Tamna'u, Baik. tamna'u, tam'an. Naun dulu. Tamna'una. Tamna'ina, tamna'ani. Tamna'na. Amna'u, namna'u. Baik. Coba Ummu Zaid. Ya'lam. Ya'lamu ya'lamani. Ya'lamu ya'lamani ya'lamuna. Ta'lamu ta'lamani ta'lamna. Nah, ya'lamna. Ya. Ta'lamu ta'lamani ya'lamna. Ta'lamu ta'lamani ta'lamuna. Ta'lamina ta'lamani ta'lamna. A'lamu na'lamu. Oke.
Coba ya gini, Mbak. Tapi nggak apa-apa. Nanti tolong nih ini untuk PR tolong dihafalkan yazhabu yang di atas ini ya. Nih yazhabu, yazhabani, yazhabuna sampai mungkin pokoknya. Ya, ini ada waktu seminggu. Ya, kalau nggak hafal juga nggak apa-apa waktu berikutnya. Yang jelas kalau sekali hafal tasrif ini ya, ini sebagaimana pengalaman yang ada ya. Pokoknya kalau murid itu sudah hafal mungkin tasrifan satu saja, nanti dia akan hafal seterusnya dan nggak mudah lupa insya Allah. Baik. Nah, jadi ada yang modelnya yazhabu. Ada yang baris yang ketiga itu kasrah ya. Seperti yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, ajlisu, najlisu. Nah, ini akan mudah dihafal kalau sudah ada yang hafal dari satu tasrifan. Gitu ya. Baik, Ana tidak ingin memperpanjang lagi. Kita cukupkan sampai di sini. Pokoknya tugas sekarang hanya menghafal ini. Yazhabu, yazhabani, yazhabuna. Pokoknya sampai mungkin ini. Ya. Nah, adapun yang berikutnya nanti kalau sudah mungkin yang ini, baru kita akan berlanjut kepada bentuk yang lain dari fi'il mudhari. Ya, pokoknya kita tidak akan beranjak dari fi'il mudhari sampai semuanya mungkin dalam tasrifannya. Baik, karena kalau ini sudah dipahami, ini seolah-olah kita sudah punya modal untuk membuat kalimat kalau kita sudah paham tasrifan dan sudah mungkin dalam tasrifan. Baik, inilah pelajaran kita hari ini ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Baik, kalau tidak ada ya berarti sampai di sini untuk yang pemula. Kita akan lanjut untuk yang tingkat lanjutan. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, silahkan kalau mau live kita akan bahas untuk yang tingkat lanjutan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Fa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Kita memasuki pelajaran atau pertemuan ke-20 yang insya Allah kita akan membahas tentang al-maqsur, al-manqus, dan al-mamdud. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan al-maqsur, al-manqus, al-mamdud? Ya, sebenarnya ini sesuatu yang sering kita dengarkan pembahasan tentang isim maqsur, isim manqus, dan isim mamdud. Nah, hanya saja bima annana nadrus ma yata'allaqu bis-sarf, ya, tentang bina'u al-kalimah labudda an nadrus hadza. Paham? Nah, selain itu juga kita akan bahas membuat isim musanna atau tasniyatu al-asma. Baik. Awalan, al-maqsuru huwa al-ismul mu'rabu alladhi yantahi bi alifin lazimatin. Huwa al-ismul mu'rabu alladhi yantahi bi alifin lazimatin. Ma makna al-ism mu'rab? Yani laysa mabniyan, jadi bisa berubah baris akhirnya. Wa in kana muqaddaran gitu ya. Dan dia harus pertama dia harus isim. Wa tsani labudda yakuna mu'raban. Wa tsalis alladhi yantahi bi alifin lazimatin. Jadi indana salasatu quyud. Salasatu quyud alladhi yusamma maqsur. Labudda yakuna isman mu'raban walladhi yantahi bi alifin lazimatin. Nahu al-fata, al-huda, al-mustafa, at-taqwa. Hadhihi kulluha yusamma isim maqsur. Baik. Walaysa minhu, dan bukan termasuk dari isim maqsur da'a masalan.
Taib. Coba Kamila. Limadza da'a laisa minal maqsur? Silahkan Kamila. Kenapa da'a ini tidak dinamakan sebagai maksur? Baik, Rafika. Limadza da'a lam yakun isma maksur? Li'annahu fi'lun Ustaz. Li'annahu fi'lun. Naam, li'annahu fi'lun. Taib. Zikrina. Walaysa minhu ila. Limadza la yusamma maksuran? Li'anna huwal harf. Li'annahu harf. Nih, li'anna ila harf. Walaysa isman. Taib. Entar. Taib. Kalau gitu coba Rahmah Mahfuzah. Ana laisa minal maksur limadza? Li'annahu dhamir. Li'annahu mabni. Ism dhamir. Nah, Apa ini? nah li'annahu mabni laisa mu'rab. Huwa ismun ila annahu laisa mu'raban innama mabni. Tamam. Rafika, walaysa minhu aidun hadza. Limadza? Silakan Rafika. Sama tadi alasannya li'annahu Li'annahu mabni Ustaz. mabni walaysa mu'raban. Nah, baik. Eh tadi Rafika, Zikrina. Ra'aitu Aba Zaidin. Huna Aba lam yakun maqsuran. Limadza? Di mahal linas. Baik. Ya dia pihak mahalin nas, tapi maksudnya kenapa Aba di sini tidak dikatakan isim maksur? Karena alifnya bukan alif lazimah. Nah, itu. Jadi karena alifnya bukan alif lazimah, kan Aba ini kan min asmail khamsah ya. Nah, jadi kalau hanya di halatun nasab saja dia pakainya alif. Kalau halatul rafa ataupun jar ya, kalau harafa waw, kalau jar ya, maka alifnya bukan alif lazimah, artinya tidak senantiasa selalu ada pada isim tersebut, maka itu tidak dikatakan maksur. Nah, jadi yang dimaksud maksur itu harus mencakup tiga hal. Isim, maka kalau dia fiil atau huruf, dia bukan maksur. Contohnya da'a, ila, walaupun diakhiri dengan alif. Dan dia harus mu'rab. Kalau mabni seperti ana dan hadza, dia bukan maksur, walaupun diakhiri dengan alif. Kemudian alif yang dimaksud harus lazimah, selalu ada dalam setiap kondisi, bukan hanya satu kondisi dan tidak ada di kondisi yang lain. Ya, kalau aba ini hanya dalam posisi nasab saja dia ada. Maka tetap ya itu bukan isim maksur. Jadi inilah yang dimaksud dengan isim maksur, alismul mu'rabul ladzi yantahi bi alifin lazimatin. Baik, ini disebut dengan maksur. Wasyai' tsani al-manqus. Al-manqusu huwa ismul mu'rabul ladzi yantahi bi ya'in lazimatin maqsurin ma qablaha. Huwa al-ismul mu'rabul ladzi yantahi bi ya'in lazimatin maqsurin ma qablaha. Misal nahu al-qadi, ya, dia isim dan mu'rab dan diakhiri dengan ya lazimah. Nah, kemudian sebelum ya harus kasrah. Baik. Jadi misal qadi, ad-da'i, ar-raji. Afwan, ini ada kekeliruan sebenarnya sini. Afwan. Bentar ya. Baik.
Baik. Baik, mangkus kulna wal ismul mu'rab alladhi yantahi bila biya'in lazimatin maksurin maqablaha. Contohnya al-qadi, ad-da'i, ar-raji. Ya. Walaysa minhu pertama allati labas. Coba Rahmah Mahfuzah. Allati ini kenapa dia bukan mangkus? Limadza laysa mangkusan? li'annahu mabni Naam, li'annahu mabni walaysa mu'rab. Tamam. Rafika. Marartu bi Abi Bakrin. Huna Abi lam yakun mangkusan limadza? li'anna ya laisa la ya lazimah. Naam, li'anna liya huna laysat lazimatan. Taib, ahsan. Zikrina. Indana zabyun. Zabyun ini artinya ya rusak ya, kalau tidak salah. Limadza lam yakun mangkusan? Zikrina. Li'anna laisa ya laisa ya lazimah. Baik, ya-nya sebenarnya layak lazimah. Hanya saja sebelum ya bukan. Oh, sebelum ya laisa kasroh. Nah, laisa maksuran. Jadi karena dia bukan maksur sebelumnya, maka dia bukan isim mangkus. Taib. Nah, kalau yajri tadi, afwan ini baru telat tadi. Rahmah Mahfuzah. Yajri limadza lam yakun mangkusan? Li'annahu li'annahu fi'lun. Ya, li'annahu fi'il. Karena dia fi'il. Yang dimaksud isim. Jadi ini untuk animasinya telat tadi gara-gara baru diedit. Baik, Mas. Nah, jadi sudah tahu arti maksur. Afwan. Ada maksur, ada mangkus. Afwan, ini mana? Innalillah. Sebentar. Nah, innalillah, lupa ini. Mamdudnya lupa. Karena menyebutkan mangkusnya saja ya. Baik. Sebentar kalau begitu. Tutup lagi. Tapi pada kulihal di sini Ana lupa menambahkan mamdud ya. Yang mana mamdud itu adalah isim yang diakhiri dengan hamzah dan sebelumnya adalah alif. Nah, itu disebut dengan mamdud. Nah, sebenarnya kita ingin membahas tentang tasniyatu al-asma, bagaimana kita merubah isim menjadi musanna. Ya. Jadi pertama, kalau itu adalah isim as-sahih, nazidu fi akhirihi alifan wa nunan fir raf'i wa ya'in wa nunan fin nasbi wal jarri. Ini ma'ruf, insyaallah tinggal ditambah alif nun atau ya nun. Wa yakunu ma qabla ya maftuhan wa ma ba'daha maksuran. Misal qalamun qalamani, qalamaini. Ya. Rajulun rajulani, imra'atun imra'atani, imra'ataini. Taib. Ini sahih gampang insyaallah. Nah, kalau mangkus, sahih sama persis dengan sahih ketika membuat musannanya. Wa turaddu ya'uhu in kanat mahzufah. Nah, tapi kalau ternyata ya-nya dihapus, ya diganti dengan tanwin iwad, maka harus dikembalikan ya-nya. Misal al-qadi. Nah, kalau al-qadi ini kan ada ya-nya. Jadi tinggal tambah alif nun. Qadiyani, al-qadiyani atau al-qadiyaini. Nah, tapi kalau dihapus ya-nya qadin karena nggak ada alif lam, maka ketika dimusanna kan harus dikembalikan ya-nya. Qadiyani, qadiyaini. Gitu ya. Baik. Kalau maksur
Idza kanat alifuhu rabi'atan fasaidan tuqlabu ya'an. Jadi kalau alifnya itu adalah urutan keempat dan seterusnya, maka dirubah menjadi ya. Hubla, hublayani, hublayaini. Mustafan, mustafayani, mustafayaini. Uzma, uzmayani, uzmayaini. Pokoknya kalau urutan keempat atau seterusnya langsung dirubah menjadi ya. Idza kanat alifuhu salisatan turaddu ila asliha. Misalnya ason, asal dari alif itu adalah waw, maka asawani atau asawaini. Qafan, qafawani, qafawaini. Dan ketahuan asalnya waw kalau alifnya alif tegak. Nah, kalau alifnya bengkok seperti berarti asalnya adalah ya, langsung saja fatayani, fatayaini, rohan, rohayaini, rohayani, rohayaini. Tamam. Baik. Amma idza kana al-mamdud, idza kanat hamzatuhu asliyah, tabqa kama hiya. Jadi maksud dari mamdud itu hamzah sebelumnya ada alif. Hamzah sebelumnya ada alif itu disebut dengan mamdud. Nah, kalau ternyata hamzah yang di akhir itu asliyah dari kata bada'a, kan ibtida itu bada'a, maka langsung saja seperti sahih. Ibtidaun, ibtida'ani, ibtida'aini, sama seperti sahih. Insya'un, insya'ani, insya'aini. Raffa'un, raffa'ani, raffa'aini. Idza kanat hamzatuhu zaidatan tuqlabu wawan. Nah, tapi kalau ternyata hamzahnya itu hamzah tambahan, bukan asli, maka harus dirubah menjadi waw. Sahra'u, sahrawani, sahrawaini. Hamra'u, hamrawani, hamrawaini. Hasna'u, hasnawani, hasnawaini. Jadi kalau hamzahnya zaidah, maka dirubah menjadi waw. Nah, tapi kalau idza kanat hamzatuhu munqalibatan an aslin, yajuzu an tabqa wa au tuqlab wawan. Ya, yajuzu an tabqa kama hiya au tuqlab wawan. Misal du'aun, ya, dari kata da'awa, asalnya du'awun, kan gitu ya. Maka hamzahnya itu munqalibah an aslin, asalnya waw. Maka boleh tetap seperti itu, du'aani atau du'aaini, atau du'awani atau du'awaini, gitu ya. Binaun, asalnya dari kata bana yabni, ya, binaun atau jadilah binaani atau binaaini atau binawani atau binawaini, walaupun asalnya adalah ya, tetap di tuqlabu wawan. Ini kalau membuat musanna. Baik, Afwan ini tadi kurang begitu siap berarti untuk membahas ini. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita ulangi lagi pembahasan ini. Nanti dengan tambahan adanya ta'rif dari mamdud. Nah, sekaligus nanti bagaimana cara membuat, ini kan tasniyah ya, untuk menjadikannya musanna, nanti bagaimana cara membuat jamak mudzakkar salim ya, dan jamak muannas salim insya Allah. Baik, ana rasa cukup sampai di sini pelajaran kita. Pembahasan ini akan kita ulang lagi pada pertemuan yang akan datang dengan tambahan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa ana sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.